sebuah negara yang dibangun di atas keberagaman, ada pertanyaan yang terus menggema. Apakah kebebasan individu dapat hidup berdampingan dengan harmoni sosial? Ataukah ia hanya bisa menjadi impian? Ataukah ia dapat menjadi kenyataan di tengah tantangan korupsi, intoleransi, dan penyalahgunaan kekuasaan? Di dunia yang penuh dilema ini, perjuangan bukan tentang siapa yang menang ataupun kalah. Ini tentang memastikan bahwa prinsip tidak dikorbankan atas nama kepentingan pribadi dan kebenaran tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Hak asasi manusia bukan hanya tentang kebebasan pribadi, tapi tentang tanggung jawab. Dan keadilan bukan hanya sekedar hukuman, tapi keberanian untuk memilih yang benar meski semua orang menganggapnya salah. Hari ini, kami akan mencoba menggali lebih dalam. Kami akan mendengar suara mereka para pendidik hingga generasi muda tentang bagaimana moderasi, toleransi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi dapat menjadi pondasi bagi bangsa ini. Halo Kak. Halo. Sebelumnya perkenalkan saya Joshua Sandro Parulin Sikaban dari jurusan Farmasi. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama aku Siva Salsabila. Dari jurusan apa ya? Dari jurusan farmasi juga. Oh, iya. Sebelumnya saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Kak? Boleh. Pertanyaannya itu Kak, menurut kakak apa hubungan antara penegakan HAM dan upaya memerangi korupsi? Sebenarnya menurut aku ya, sebagai warga gitu ya, sebagai mahasiswa, upaya penegakan HAM dengan apa tadi? Memerangi korupsi. Kalau misalnya menurut aku itu tuh sangat berhubungan banget ya, karena dengan kita menegakkan HAM gitu, itu tuh kan dengan kita menaati HAM ya. HAM itu dengan cara menghormati orang lain, menghargai hak-hak orang lain, itu akan sangat berpengaruh untuk kesadaran diri kita agar tidak melakukan korupsi. Karena korupsi kan secara nggak langsung kita merebut hak-hak orang lain ya. Kayak gitu sih paling. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut kakak bagaimana toleransi dan moderasi berperan dalam penegakan HAM? Ya sama juga sih sebenarnya, kalau toleransi dan moderasi kan lebih ke saling menghargai satu sama lain, terus saling menghargai pendapat, menghargai hak-hak orang lain. Dengan HAM ya berarti dengan kita bisa melakukan toleransi, kita akan lebih menghargai hak-hak orang lain. Terakhir ya Kak, menurut kakak bagaimana toleransi dapat menjadi strategi yang efektif dalam memerangi korupsi? Oh iya, kalau misalnya memerangi korupsi ya kan sebenarnya kalau dari korupsi ini bisa berawal dari kekurangpuasan kita terhadap sesuatu ya. Jadi dengan cara kita melaksanakan hak-hak setiap orang, maka setiap orang akan merasa puas. Jadi setiap orang gak akan kepikiran untuk melakukan korupsi. Baik Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Selamat siang, pada pertemuan kali ini akan mengadakan podcast dengan Bapak narasumber yaitu Bapak Apoteker Abdul Mulki tentang moderasi, toleransi, dan HAM anti korupsi. Baik Bapak, saya akan bertanya untuk pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu dalam kehidupan masyarakat yang moderat dan toleran, bagaimana batasan kebebasan berpendapat dalam diterapkan secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip hak dan asasi manusia? Oke, sekarang kita hidup di era modernisasi ya. Untuk modernisasi di sini, jika kita lihat dari beberapa segi aspek, terutama media itu sudah sangat ramai di mana-mana, menjadi sumber utama berita, sumber utama informasi dan sebagainya itu dari media ya. Nah, kalau dilihat dari kebebasan berpendapat, tentunya ketika seseorang terlalu mudah diberikan akses untuk berpendapat, itu akan ada ruang-ruang di mana bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan terkait etika sosial ya, bahkan yang intoleran pun itu akan terfasilitasi di sana. Karena media di sini tidak dibatasi ya, mereka itu untuk semua kalangan ya. Maka dari itu tentunya kita sendiri di lingkungan kampus ya, di lingkungan
berpendidikan itu perlu ya yang namanya mengatur norma-norma dalam kehidupan kita beretika, etika dari berpendapat, etika dari sikap kita terhadap segala sesuatu itu harus diterapkan ya tentunya. Nah kalau kita lihat beberapa kejadian yang sering terjadi ya, bahkan informasi-informasi yang saya dapatkan dari media, pendapat atau kebebasan berpendapat dari masyarakat itu terlalu ekstrim ya. Mereka sampai membawa-bawa nama baik keluarga, nama baik personal, itu sampai mereka masuk ke ranah personal pribadi, itu tidak boleh ya. Walaupun mereka memiliki kebebasan dalam berpendapat, boleh berpendapat bebas, tetapi harus sesuai norma-norma yang berlaku, norma norma dari manusia, norma kemanusiaan, ya, norma keadilan dan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita itu harus tetap kita jaga ya, jangan sampai dilanggar, jangan sampai kita menabrak semua itu, di mana kita mau berpendapat apapun, nah itu tidak boleh ya. Tetap norma-norma yang berlaku harus kita taati. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, menurut pendapat Bapak, apakah regulasi yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup untuk menjaga ketertiban umum tanpa menghambat kebebasan berekspresi atau adakah ruang untuk perbaikannya? Oke, hukum ya? Ya. Mungkin peraturan atau hukum yang berlaku di negara kita ini untuk menjaga norma-norma berpendapat seseorang itu memang sudah cukup baik ya tentunya, dari adanya UU ITE yang mengatur yang mana semua segala aktivitas dari masyarakat itu sekarang sudah melalui media sosial, itu semuanya sudah terpantau ya. Ada undang-undang yang berlaku di sana, ada UU ITE. Tetapi jangan sampai kasus-kasus yang terjadi selama ini itu seringnya terjadi, atau UU ITE itu sering disebut memiliki pasal karet ya, yang mana pasal karet itu ketika ada hukum atau ada case seperti ini, kasus seperti ini, UU ITE itu akan menjangkau semua itu. Padahal harusnya undang-undang atau peraturan di negara kita itu harus stabil ya, nggak boleh ikut ke sini, ikut ke sana gitu ya, nggak boleh ke bawah-bawah, atau nggak boleh ada pasal karet di sana ya. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanya ada ruang perbaikan, tentunya perlu ya, perlu beberapa perbaikan atau penambahan dari aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kita saat ini terkait tindak kebebasan berpendapat ya, atau tindak kebebasan dalam memiliki mengeluarkan isi-isi kepala kita ya, tanpa melanggar tentunya ya, tanpa melanggar hukum-hukum dari kebebasan berpendapat. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk pendapatnya itu yang pertanyaannya selanjutnya, dalam perspektif HAM, bagaimanakah pandangan Bapak untuk wacana penerapan hukuman mati untuk koruptor? Apakah ini dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM ataukah sejalan dengan prinsip keadilan untuk pencegahan korupsi? Oke, mungkin ini hanya lebih sebatas langsung memperlihat pencemaran nama baik seseorang itu tidak boleh ya. Ketika kita berpendapat harus benar tulisannya terkait wacana adanya hukuman mati terima kasih. koruptor ya. Di satu sisi mungkin ada dua sisi yang mungkin filosofi ya. Di satu sisi penegakan hukuman mati koruptor ya, itu memang sangat baik. Itu di satu sisi memang sangat baik. Ketika seorang koruptor, mereka hanya dihukum, ini hanya lebih sebatas jalan, kemudian di berapa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tidak remisi kan, bebas baik. Itu mereka tidak akan kayak wacana adanya hukuman mati pemerintah ya. Di satu sisi mungkin ada dua sisi yang mulai membicarakan terkait dengan untuk korupsi. Di satu sisi penegakan hukum itu memang mungkin jadi salah satu solusi bagi para tersangka korupsi. Ketika seseorang yang sudah seorang koruptor, mereka saja mungkin sangat tinggi di penjara dengan
kemudian nanti berapa kalau kita lihat 2 tahun 3 tahun 4 tahun ada remisi udah investasi jadi itu mereka tidak akan menggunakan dan sebagainya. Tentunya ketika pemerintah dunia misalkan di salah satu negara yang mulai membicarakan terkait kenapa karena mereka yang sampai tidak dikasih hukuman nanti itu memang yang mereka hanya dikasih salah satu tahun sekian tahun bagi pemberantasan korupsi dan kita yang sudah sebagainya mereka sangat jauh ya mungkin sangat tinggi lah tindak pidana korupsi di negara kita. Kalau kita lihat dari beberapa informasi di media sosial memang kita kurang cukup baik pemerintah nanti tetapi di sisi lain dibandingkan dengan negara ini disangkut pautkan dengan hal kasus memang ketika seseorang kenapa karena mereka yang melakukan korupsi tidak dikasih namanya berat ya mereka hanya dikasih hukuman atau pemerintah tahun sekian tahun nanti mereka dapat remisi dan istilahnya apa sebagainya ya itu ya oleh pemerintah oleh pemerintah itu terambil hak untuk hidup jadi gimana nih caranya makanya pemerintah sekarang dari bagaimana cukup baik diterapkan tetapi di sisi lain dengan kalau disangkut pautkan dengan hal Komnas HAM itu sama-sama Kementerian HAM itu sama bekerja sama untuk mencari solusi apa nih hukuman yang pantas bagi koruptor atau pemerintah hak untuk menimbulkan penjara bagi para koruptor terambil seperti apa yang kedua tanpa melanggar oleh pemerintah itu terambil hak dari koruptor jadi gimana nih caranya pemerintah ketika seorang melalui tanpa mereka dengan komisi pembelaan terhadap sendiri itu kan ada hak tersendiri untuk membela diri hak untuk tetap hidup untuk mencari solusi itu gimana caranya nih hukuman yang baik hak asasi tidak dilanggar tetapi anti korupsi itu bisa diminimalisir dengan adanya tindakan hukum yang membuat si pelaku dari si koruptor tersebut menjadi jerak terhadap apa yang dia lakukan. Jadi jangan sampai ketika dia keluar dia melakukan itu lagi karena dia mereka melakukan pembelaan terhadap diri sendiri itu kan hanya ada hak saya sendiri mereka untuk membela diri atau hak si mereka ketika seorang korupsi itu akan itu gimana caranya aset baik entah itu hak asasi tidak dilanggar tapi kegiatan korupsi yang bisa itu akan diminimalisir dengan tindakan-tindakan hukum yang membuat si pelaku dia sendiri yang akan disisakan menjadi jerak terhadap seperti itu. Hakim itu yang jangan sampai ketika dia keluar dia melakukan itu lagi karena dia hal itu terjadi karena ketika seseorang itu dimiskinkan sampai seperti itu bukan dimiskinkan makanya kemarin saya semua aset yang dia rampas dari masyarakat kalau dari seseorang korupsi itu akan dihak masyarakat dia rampas aset maupun dia korupsi itu aset yang hal tersebut hasil aset sebelumnya itu akan dibersihkan aset segera di ada aset yang memang yang penting dia sendiri yang akan disisahkan untuk dimisahkan seperti itu mungkin itu yang saya agak memang mendukung ya hal itu terjadi karena ketika seseorang si korupsi dimiskinkan sangat dimiskinkan apa yang mengambil semua aset yang dia rampas dari aset yang kalau di situ mereka korupsi lagi hak masyarakat dia rampas dia korupsi tidak mengembalikan atau tidak menggunakan aset yang mereka rampas itu dengan baiknya malah mereka gunakan dengan hal-hal yang baik makanya saya pernah dengar ketika pemerintah sekarang presiden disahkan itu karena memang kalau misalkan nanti memberikan sebuah statement bahwa hal nanti ketika nanti akan timbul lagi korupsi aset dari misalkan mereka para penegak hukum mengambil aset dari mereka yang melakukan korupsi sedangkan aset itu yang mereka ambil dari para pelaku mereka korupsi lagi mereka tidak sebagai para siswa itu memang tidak mengembalikan atau tidak menggunakan itu aset yang mereka rampas itu secara malah mereka menggunakan hal-hal yang tidak baik makanya saya pernah dengar ketika pemerintah sekarang itu perlu dilakukan seperti itu memberikan sebuah statement bahwa baik ya sangat luar biasa ya penyampaian dari Bapak Mulki. Semoga ilmu-ilmu yang
yang disampaikan oleh Pak Muki dapat diterima ya semuanya, dapat dipelajari lagi, semoga ini sebagai contoh dari Bapak Muki. Mungkin cukup sekian ya podcast dari Bapak Muki, Bapak Apoteker Abdul Muki. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh perlu dilakukan sejak dari dulu seperti itu. Baik ya, sangat luar biasa ya penyampaian dari Bapak Mulki. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Mulki dapat diterima ya semuanya, dapat dipelajari lagi, semoga menjadi sebagai contoh dari Bapak Mulki. Mungkin cukup sekian ya podcast dari Bapak Mulki, Bapak Apoteker Abdul Mulki. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, penegakan HAM dan pemberantasan korupsi memiliki hubungan erat, karena korupsi sering merusak akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, melawan korupsi berarti memperkuat perlindungan HAM. Dalam proses ini, toleransi dan moderasi memainkan peran kunci, karena keduanya menciptakan ruang dialog yang damai dan mendukung penerapan kebijakan yang adil dan transparan. Lebih jauh, toleransi juga menjadi strategi efektif dalam memerangi korupsi dengan menumbuhkan budaya saling menghargai dan kepercayaan, yang mengurangi praktik kolusi dan nepotisme dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap HAM, serta menerapkan langkah konkret untuk melawan diskriminasi dan korupsi. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Semua ini berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Leni Mardiana dari Universitas Bakti Kencana. Izin untuk mewawancara Ibu mengenai tugas salah satu mata kuliah saya. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Sebelumnya boleh izin memperkenalkan diri Ibu? Iya, kebetulan nama saya Siti Hadisah, profesi saya sebagai pendidik di SDN Sukadana. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana peran seorang guru dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai toleransi dan penerapan hak asasi manusia di lingkungan kerja Ibu? Ya, tentunya saya sebagai pendidik terutama menanamkan ke anak untuk saling, karena negara kita negara yang berdasarkan Pancasila, anak harus tahu apa isi Pancasila itu. Intinya satu, kita di negara kita banyak terdiri suku dan bahasa dan beragama. Tentunya satu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, menjalin komunikasi yang baik walaupun berbeda suku dan bahasa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam mencegah tindakan diskriminasi dan pemberian perlakuan yang adil di instansi kerja Ibu? Ya tentunya saya sebagai pendidik, satu, untuk merasa anak tidak merasa didiskriminasikan atau dibeda-bedakan. Tentunya kita memberikan pelayanan yang sama, tidak membedakan agama atau status sosial, dan kita harus menciptakan suasana hidup rukun. Nah, anak harus diberi pengertian bahwa hidup rukun itu harus mengacu kepada 5M, menghormati, menghargai, menyayangi, mengasihi, saling memberi atau berbagi. Nah, keadilan bahwa kita harus memperlakukan sama terhadap seluruh pendidik, tidak membeda-bedakan status sosial. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara seorang guru dalam mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, transparansi dalam pekerjaan, dan tindakan korupsi di lingkungan kerja Ibu? Ya tentunya di lingkungan sekolah saya ada dana BOS dari pemerintah, dana operasional sekolah. Tentunya guru harus ikut andil, ikut mengawasi dalam penggunaan BOS atau bantuan operasional sekolah. Antara pemimpin atau bawahan secara bendahara harus kerjasama, harus transparansi penggunaan uang untuk operasional sekolah. Tentunya kalau seluruh pihak di sekolah akan tidak ada tidak ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana BOS yang dikelola bersama pihak sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, sungguh sangat membantu. Terima kasih juga ketersediaan Ibu atas bersedia menjadi narasumber saya, telah memenuhi juga mengenai tugas mata kuliah saya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, ya sama-sama Neng. Semoga jawaban Ibu walaupun singkat. 3. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai
Sampai jumpa.